Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mendapat anugerah Tuhan untuk boleh mendengarkan paparan sabda. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung entah sampai kapan. Kami ingin bersyukur sebab mengerti bahwa rencana-Mu selalu baik bagi kami. Rencana Tuhan selalu indah. Kami bersyukur untuk setiap keadaan. Kami ingin berterima kasih buat setiap situasi, sebab semua mengajar kepada kami, membawa kami lebih dekat kepadamu, membawa kami untuk mengerti maksud dan rencana-Mu. Tuhan, bukakanlah hati kami, berikan kami hati yang penuh tekad untuk melakukan kebenaran firman-Mu, untuk melaksanakan apa yang kami pahami, dan untuk melakukan kehendak-Mu semata-mata. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih abadi, kekasih sejati, yang akan menemani kami di kekekalan nanti. Terima kasih mempelai laki-laki sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, sebenarnya bagaimana sikap kita setelah 4 bulan lebih kita menghadapi COVID-19 ini? Sikap Alkitabiah yang seperti apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dari kita? Paling tidak saya menemukan ada beberapa sikap. Yang pertama, biarlah kita menyadari bahwa dunia yang kita tempati dan tinggali ini adalah dunia yang semakin tua, semakin buruk, bagaikan barang rongsokan dan kain rombengan. Dunia semakin tua, bukan cuma semakin tua, tetapi diisi oleh orang-orang berdosa yang semakin jahat. Alkitab berkata, di mana kasih manusia berkurang, maka disitulah kejahatan bertambah-tambah. Di mana kedinginan rohani terjadi, maka kasih manusia akan meningkat dan bertambah-tambah. Saudaraku, dunia yang kita tempati ini, dunia yang sudah tua. Itulah juga sebabnya kita terkejut menemukan virus yang berdaya bunuh, berdaya rusak luar biasa, dengan menjangkiti jutaan orang, penularan jutaan orang, lebih dari 105 negara di seluruh dunia ini. Ini benar-benar membuktikan bahwa pelaku kehidupan di dunia para manusia hari-hari ini sudah semakin jahat. Virus bermutasi, mau tidak mau kita menerima keadaan, kita menerima keadaan buruk dan semakin memburuk. Saudaraku, orang percaya kena, orang beriman kena.
Virus tidak memandang iman, tidak memandang agama, tidak memandang kepercayaan dan keyakinan. Saudara, biarlah kita menyadari. Karena itu sikap bertanggung jawab dan sikap berhati-hati, sikap mengandalkan imunitas tubuh diri sendiri benar betul-betul diperlukan dalam hal ini. Tentu di samping itu kita meyakini perlindungan Tuhan tetap berlaku atas kita. Saudaraku, yang kedua, biarlah kita bersikap mempercayai Tuhan dan seluruh kehendaknya adalah yang terutama dan pertama. Kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Apa yang Tuhan izinkan terjadi atas kita, mari kita bersyukur. Kita berterima kasih. Sebab Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi. Dan yang ketiga, tetap kita bertanggung jawab. Menghadapi COVID ini, tetaplah berusaha, tetaplah berupaya dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, ternyata Tuhan memberikan pada hidup kita, pada diri kita, potensi untuk melakukan adaptasi yang cukup bagus. Menghadapi segala gelombang, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bisa mengadaptasi diri, mengatasi setiap sikon, dan merebut kemenangan. Yakinlah. Dan yang terakhir, sikap kita selalu berbuat baik, jujur, jaga moralitas, integritas yang baik, penuh hormat kepada Tuhan, saling mengasihi kepada sesama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sikap yang kita harus miliki menghadapi COVID-19 yang entah kapan baru akan berakhir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata ada 4 hal yang positif dengan kejadian COVID-19 ini. Yang pertama, kita mendapat waktu yang jauh lebih banyak untuk berelasi dengan seluruh keluarga yang barangkali di hari-hari lampau kita terlalu sibuk, tapi ini kesempatan yang baik kita membangun relasi intim kembali dengan sesama. Yang kedua, kita mendapat waktu yang cukup limpah, cukup banyak untuk bersekutu dengan Tuhan, menggali kebenaran firman Tuhan, bersekutu dengan sabda Tuhan, menggali kebenaran firman Tuhan, belajar tentang Injil, belajar tentang hakikat kebenaran. Saudara, kita menimba dari sekolah kehidupan apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, kita mendapat kesempatan untuk menggali firman. Dan yang ketiga, kita mendapat kesempatan untuk menggali pengalaman-pengalaman yang barangkali di masa-masa lalu kita telah lemah, telah abai, telah gagal. Kita ingin tebus waktu. Kita ingin melakukan pemulihan. Kita ingin merevisi apa-apa yang sempat tertunda, apa-apa yang sempat gagal, apa-apa yang dulu sempat terkunci, sekarang kita dapat kesempatan untuk memperbaikinya. Dan yang terakhir, saudara, ternyata di tengah-tengah
masa-masa yang penuh kegoncangan dan menyakitkan ini, kita bisa belajar bersyukur. Mungkin simpanan sudah terkuras habis. Dulu kita hidup dituntun gengsi, karena kita punya ini dan punya itu. Banyak yang kita banggakan. Barangkali kita hidup dengan serentetan barang-barang branded. Tapi ternyata setelah kita mengalami kesulitan dan berbagai goncangan ekonomi, ternyata kita bisa hidup cukup hanya dengan yang minimal. Kita belajar bersyukur. Ternyata Tuhan berikan kita kemampuan untuk bisa berterima kasih. Untuk merasa cukup dengan kebutuhan minimal. Seadanya dan apa adanya. Kalau kita berefleksi kembali ke belakang, barangkali betapa dulu kita begitu royal, kita begitu heboh bila menyangkut belanja, kita begitu konsumtif. Sekarang barangkali kita jadi bijak, pengalaman guru yang terbaik. Oleh karena itu saudaraku, mari jadikan pergumulan ini agar kita boleh menjadi umat pilihan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa banyak orang-orang Kristen yang tidak merasa perlu untuk bertumbuh, untuk berjuang agar memperoleh keselamatan yang abadi? Kenapa? Kenapa banyak orang percaya yang merasa tidak perlu menjadi umat pilihan, cukup hanya menjadi orang-orang Kristen yang terpanggil? Kenapa? Sebabnya adalah karena mereka sudah merasa pasti akan diselamatkan, pasti masuk surga. Saudara, apa mempercayai Yesus dan menjadi umat Allah pasti masuk surga? Tidak. Ada pergulatan dan pergumulan panjang, mahal dan tidak sebentar. Saudaraku, oleh karena merasa sudah selamat, akhirnya menganggap tidak perlu lagi berjuang untuk mencapai level tidak bercacat, tidak bercela seperti Bapa, sempurna seperti Bapa. Saudara, sementara mereka hidup di muka bumi, mereka merasa bahwa mereka boleh dan berhak untuk meminta ini dan itu, sehingga mereka merasa boleh mencapai kelimpahan dunia, boleh mencapai memiliki berkat-berkat jasmani yang secara limpah, boleh berhasil gilang gemilang seperti anak-anak dunia pada umumnya. Dan kalau mereka mati, yakin mereka masuk surga. Saudaraku, jadi sesungguhnya apa sih makna umat pilihan itu sebenarnya? Saudara, umat pilihan, orang Kristen pilihan adalah mereka yang mendapat anugerah dan kesempatan. Sekali lagi, mendapat anugerah dan kesempatan untuk bisa berubah, dibaharui, semakin hari semakin takut Tuhan, semakin hari semakin seperti Tuhan, semakin hari semakin sepikiran, seperasaan, sekeinginan dan sekehendak dengan Tuhan. Artinya umat pilihan adalah umat yang rela melayani perasaan Tuhan. Waktuku takut, waktuku bingung.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi begitu seorang mendengar berita Injil, mereka sangat berpotensi untuk diselamatkan. Artinya dikembalikan menjadi segambar dengan gambar Allah, semutu dengan Tuhan. Karena itu saudaraku, jangan gampang-gampang saudara diselewengkan dari kesucian yang suci, dari kekudusan, persekutuan dengan anak-anak Allah. Ingat, iblis musuh Allah selalu ingin mencuri Yesus dari hidup kita. Dia ingin menghancurkan persekutuan kita dengan Yesus. Dialah yang akan mencuri keselamatan abadi yang sudah kita terima daripada Tuhan. Karena itu, saudara, umat pilihan adalah umat yang mendapat kesempatan untuk dikembalikan menjadi segambar dengan Allah. Saudara, jadi sesungguhnya umat pilihan adalah mereka yang merespon ketika mereka mendengar Injil, kemudian memberikan diri untuk digarap oleh Tuhan melalui kesulitan hidup, melalui kesulitan ekonomi yang sedang terjadi dan menggoncang dunia hari-hari ini. Saudaraku, ini menjadi proses emas, penggarapan emas dari Tuhan untuk kita, agar kita dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Saudara, terpilihnya saya dan saudara menjadi umat pilihan bukan berarti, bukan otomatis kita langsung masuk surga. Tidak. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Artinya mereka yang harus memasuki proses. Matius 22 ayat 1 sampai 14 mengatakan, kita hanya sedikit yang dipilih. Artinya banyak orang-orang yang dipanggil, tetapi mereka menyia-nyiakan anugerah itu, menyia-nyiakan pilihan Tuhan, menyia-nyiakan panggilan Tuhan, tetap hidup di dalam dosa, tetap melacurkan kekudusan Tuhan, dan hidup seperti antikris, hidup dengan gaya anak-anak dunia. Hanya sedikit yang benar-benar bertekad bulat untuk memilih tujuan untuk diselamatkan, dengan maksud tujuan untuk menjadi putra-putra kesayangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa sadar hari-hari ini sudah banyak mimbar gereja yang tertipu, mimbar gereja yang disesatkan oleh hanya mendengungkan berita-berita bagaimana hidup kita bisa tercukupi, bagaimana uang lebih mudah dicari, bagaimana kelimpahan berkat jadi jaminan Tuhan bagi kita. Saya tidak mengatakan bahwa diberkati Tuhan itu dosa. Berdoa agar kita diberikan kelimpahan itu dosa? Tidak. Saudaraku, mereka justru yang sudah percaya Yesus pergi ke gereja dengan rajin, seyogianya masih perlu, bahkan harus dibaharui dalam pergulatan yang takut akan Tuhan. Mereka harus berani hidup mendahulukan kerajaan sorga, membela Tuhan habis-habisan, dan hidup all out bagi Tuhan. Saudaraku, masuk sorga berarti bukanlah perkara yang murah, apalagi murahan, perkara yang mudah dan sederhana. Tidak, saudaraku, ini perlu perjuangan, perlu sangkal diri, pikul salib, melupakan diri,
Selalu siap untuk berkata, ya Tuhan, inilah hidupku. Ampuni aku Tuhan, sucikan aku dari segala kegagalanku, segala aib dan cacat celaku. Sucikan aku oleh darah-Mu Tuhan, dan penuhi aku oleh Roh-Mu yang kudus. Saudaraku, jadilah umat pilihan. Sorga bukan barang murahan. Karena itu orang Kristen tidak boleh berpikir kalau sudah jadi Kristen otomatis pasti masuk surga. Tidak. Alami pertumbuhan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Katergazomai. Sebuah teks yang berarti masa lalu, masa kini dan masa depan. Katergazomai. Mengerjakan dengan takut dan gentar. Tentu saja saudaraku, proses pendewasaan ini haruslah menjadi proses yang sejati dan memadai. Proses untuk kita sanggup akhirnya berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku hanya memilih untuk melakukan kehendak-Nya dan menyenangkan hati-Nya. Saudara, bukan hanya orang yang berseru-seru yang akan diselamatkan. Matius 7, 21, 22, 23. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Jadi saudaraku, siapakah orang-orang pilihan itu? Orang pilihan yang benar-benar terpilih adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Benar-benar menjalani proses panjang supaya perubahan-perubahan itu bukan cuma sekedar dalam wacana pikiran dan nalar, tetapi betul-betul fakta empiris. Perubahan semakin nyata. Kita menjadi seperilaku dengan Tuhan, sepikiran dengan Tuhan. Melalui kegoncangan pandemi 19 ini. Ini kesempatan untuk kita naik level menjadi Kristen yang terpilih. Saudaraku, kiranya pagi ini kebenaran ini boleh membuka pikiran kita, mencerai kita, dan memberkati kita. Jadilah orang-orang Kristen yang terpilih, yang berkata, Tuhan, hidupku hanya untuk menyenangkan-Mu. Aku siap Tuhan, hanya Engkau kekasih jiwaku, kekasih abadiku. Semoga kebenaran pagi ini betul-betul mengubah kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memilih dan memanggil kami. Namun kami siap Tuhan untuk menjadi Kristen pilihan. Kristen yang terpilih, yaitu Kristen yang menghargai panggilan Tuhan, menghargai anugerah Tuhan, menghargai proses pengudusan Tuhan. Setelah kami bertobat, kami dibaptis, kami dibaharui, kami diubah, kami dibawa menjadi selevel, sekudus dan sekualitas dengan Tuhan, bahkan sempurna seperti Bapa. Itulah keselamatan kami Tuhan. Itulah saat kami dikembalikan segambar seperti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menolong kami untuk semakin hari semakin seperti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selalu untukmu, selalu untukmu,
Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu.